Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Yonanda. Ya, kita akan membuat pada hari ini kita akan membuat sebuah simulasi aliran internal, ya, dimana yang kita contohkan atau kita akan simulasikan ialah buat sebuah mix elbow, ya. Ya, mix elbow ini ialah sering juga kita temukan pada bagian di industri-industri, ya. Oke. Nah, skema simulasinya ialah ada sebuah gambar di bagian sebelah kanan sini. Ya, sebuah fluida dingin pada temperatur sebesar 293,15 Kelvin, ya, mengalir ke pipa melalui saluran masuk yang besar dan bercampur dengan fluida yang hangat, ya. Jadi ini ada ini ya, masuk yang besar, ini ada fluida dingin yang masuk, kemudian bercampur pada temperatur fluida yang lebih dingin. Nah, ini yang fluida yang lebih hangat, ini yang fluida lebih hangatnya, ya. Ini sebesar 40 derajat Celcius. Kalau kita ini jadi sebesar 313 Kelvin, ya. Konfigurasi elbow ditemui ini biasa pada sistem pembangkitan listrik dan industri, pada proses industri, ya. Ini sering sekali penting untuk memprediksi medan aliran dan bidang suhu di area wilayah pencampuran, ya. Pada mix elbow ini kita sangat penting untuk merancang untuk merancang elbow pencampuran yang baik dan benar, ya. Jadi di sini ada fluida masuk yang dingin, ya, sebesar T-nya 20 derajat, dan fluida masuk yang temperaturnya lebih hangat sebesar 40 derajat melalui pipa yang kecil, ya, dengan diameter 25 mm. Dan di sini akan ada outlet, ya. Sini outlet. Oke. Ini outletnya. Nah, nanti di sini akan kita bisa melihat, ya, berapa temperatur outlet, ya. Kemudian juga kecepatannya berapa. Kemudian di sini ialah ini I sama dengan 5%, ini ialah turbulensinya, ya, turbulensi pada pipa yang sebesar 5%. Kemudian di sini juga sudah diketahui densitas air, ya. Di sini ialah 1000 kg per meter kubik, dan juga viskositasnya sebesar 8 kali 10 pangkat minus 4, ya, Pascal per second. K-nya ini konduktivitas, ya. Konduktivitasnya yaitu sebesar 0,677, ya, watt per meter Kelvin, dengan CP-nya ialah atau specific heat-nya ialah 4216 Joule per kilogram Kelvin. Oke. Nah, pertama terlebih dahulu, kalau seperti kita akan buat dulu geometrinya seperti ini, ya. Geometri kita buat, nanti baru kita bisa melakukan mesh. Nah, jadi pembuatan geometri ini bisa dua. Yang pertama bisa kita menggunakan atau membuat dalam bentuk 2 dimensi. Artinya kalau 2 dimensi dia hanya bagi sumbu X dan sumbu Y, ya. Artinya dia tidak 3 dimensi, atau mungkin bisa kita buat dengan 3 dimensi gitu, ya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya tidak terlalu jauh, ya. Nah, namun kalau 3 dimensi kita bisa melihat secara realistisnya seperti apa. Oke, ya. Saya akan membuat gambar elbow ini bentuknya 3 dimensi, dan juga saya akan membuatnya menggunakan software untuk menggambar geometri. Saya menggunakan software SolidWorks, ya. SolidWorks yang nanti saya convert ke dalam bentuk IGES, ya. Atau juga bisa teman-teman kalau misalnya Anda mau membuat geometri di ANSYS juga bisa, ya. Namun saya lebih pengen juga
buat geometri di software SolidWorks. Oke ya, tak usah berlama-lama, pertama kita langsung masuk ke ANSYS kita ya. Jadi ya, program ANSYS kita buka ya. Kita masuk ke ANSYS Workbench, kemudian kita pilih Fluent ya. Di sini sudah banyak ya, langsung kita pilih Fluent ya, Fluent ya. Jangan lupa kita pilih Fluent, kemudian kita drag dan kita klik. Oke, sehingga tampilan seperti ini. Nah, kita pertama akan membuat geometri. Nah, untuk itu buat geometri kita membuat di SolidWorks-nya. Kita buka SolidWorks-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat baru ya di sini ya, part. Nah, untuk tampilannya kita menggunakan front plane saja. Kita sketch ya. Oke, yang pertama ialah kita lihat dulu gambarnya ya. Kita lihat, kita kecilkan dulu meja kerjanya agar lebih mudah. Oke, ya gini ya. Kita besarkan. Nah. Oke, pertama kita buat dulu skemanya sesuai dengan soal tadi ya. Jadi kita bisa membuat dia dalam bentuk 3D ataupun 2 dimensi, namun pada kali ini saya akan membentuk dalam 3 dimensi ya. Jadi kalau 3 dimensi, saya tampak dari top dulu aja. Oke. Sketch. Oke. Ya, ini jari-jarinya sebesar 100 mili ya, 100 mili. Diameternya 100 mili, berarti jari-jarinya 50 mili. Itu tahu bagian front plane-nya. Nah, kita gambar untuk bagian untuk sebagai ini ya, part-nya ya. Oke, seperti ini ya. Iya. Kemudian 300 dengan panjang di sini ialah sebesar 400 ya, 400 mm. Kemudian untuk di sini yaitu sama ya, 200 100 ya, sebesar panjangnya ialah, kalau di bentuknya ialah sebesar ini sama 400. Oke, kemudian kita akan bentuknya menjadi lengkung ya. Kita fillet. Oke, ya, ini kita fillet dengan nilai 137 ya. Jadi dia 137,5. Oke. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah di fillet seperti ini, bisa kita sweep ya, sweep boss. Kita pilih bagian sini, kemudian sini kita pilih volvat ya. Oke, seperti ini. Nah, ya sudah jadi 3 dimensi. Selanjutnya kita akan membuat input atau pipa kecil di bagian mix elbow-nya ya. Jadi di tengah-tengah sini ya. Dia menembus seperti ini ya. Caranya itu bisa kita gambar seperti di sini ya.
Oke, setelah itu ya kita akan membuat pipa kecil ya di bagian si elbow-nya. Ya, kita buat lingkaran seperti ini dulu ya dengan diameter sebesar 25 mili. Setelah itu kita extrude boss. Kemudian sepanjang 225 mili. Oke, setelah jadi seperti ini kita simpan dalam format save as dalam format IGES ya. Oke, IGES. Nah, IGES ya ini ada di SolidWorks, berarti dia bisa. Dan kita namakannya dengan elbow mix ya. Oke, simulasi. Coba mix elbow kedua ya. Oke, mix elbow 2 ya. Kita save, kita pilih all bodies ya, karena kita milih semua buat bodies. Setelah di save, selanjutnya kita import ya. Import di geometry, kita pilih browser, kita pilih mix elbow 2 ya, IGS. Nah, ini dia. Kita pilih open. Kemudian kita akan melihat dulu ya, apakah gambar kita sudah benar yang dimasukkan. Nah, jadi di ANSYS ini kalau yang di ANSYS 2020 ya, kalau di 2018 itu cuman hanya satu solver, maksudnya saya satu ini. Jadi di ANSYS ini ada dua pilihan yang bisa kita pakai. Yang pertama menggunakan geometrinya, bisa kita edit dalam di Space Clamp, atau juga bisa kita gunakan di Design Modeler ya. Itu tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman senang yang simple itu biasanya dia ada di Design Modeler. Kalau di Space Clamp itu agak sedikit rumit, tapi itu bagus ya. Itu karena situ banyak kompleks. Coba kita akan contoh di Design Modeler dulu. Nanti beberapa kasus mungkin kita coba di Space Clamp. Oke, kita edit, kita lihat. Oke, setelah ini setelah itu tampilannya sudah masuk ya. Jadi biasanya orang-orang yang awam atau teman-teman yang belum tahu, jadi Anda harus klik import dulu atau generate, sehingga nanti hasilnya yang Anda buat tuh sudah bisa masuk. Kalau Anda tunggu seperti ini, dia tidak bisa ya. Jadi Anda klik generate dulu, baru nanti gambar Anda akan masuk. Oke, ini gambar yang sudah kita buat ya, simple seperti ini. Nah, jadi gini, di dalam ANSYS ya, si ANSYS itu DOM yang digambar itu saya ulang ya. Jadi yang di ANSYS itu ialah yang Anda gambar geometri itu ialah domain fluida ya, bukan domain geometri, bukan domain bentuk solidnya ya. Jadi maksudnya kalau domain fluidanya ialah domain yang di dalam si pipa ini ya. Kan ini domainnya seperti ini. Bukan kita buat domain si bentuk solidnya. Kalau bentuk solidnya kan dia ada diameter ya, di sini ada diameter, ada ketebalan pipa ya, tapi itu tidak usah kita gambar ya. Jadi kalau membuat seperti ini, kita hanya cukup membuat domain fluidanya saja ya, atau bisa disebut dengan domain negatifnya ya. Nah, setelah itu kita kalau kita gambarnya di SolidWorks ya, dia bentuknya seperti ini ya. Sebenarnya ini dia dibagi-bagi ya, tapi namun tetap bentuk satu body ya, tetap bentuk ini ya. Ya tidak masalah sih sebenarnya itu. Kalau misalnya kita membuat gambarnya langsung di ANSYS-nya, itu nanti bentuknya akan mulus ya, akan bagus. Oke, setelah itu kita ubah yang tadi ya bentuknya solid, kita ganti bentuk fluid. Oke. Satu kita generate kembali dan kita pilih close design modeler. Kemudian selanjutnya ialah kita masuk ke tahap meshing ya, tahap mesh. Oke ya. Jadi
Untuk yang geometrinya sudah, kita masuk ke mesh ya. Nah, di mesh ini kita bisa klik edit ya. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, setelah masuk ke mesh, kita meshnya kita pilih metode dulu. Mesh ini ingat fungsinya untuk mencacah atau membuat yang tadinya bentuk geometri kita menjadi bentuk kecil-kecil. Kita akan merubah, sini ada banyak metode yang kita gunakan ya. Namun untuk yang kasus ini meshnya kita default saja. Cuman bedanya kita akan merubah ukuran dari size meshing tersebut. Kita klik sizing, kemudian kita pilih geometri. Oke, kita pilih geometri, kemudian kita apply ya. Kemudian elemen size-nya gitu, elemen size nya kita masukkan 0,006 ya, 0,006 ya, ini jadi atau 0,006 ini artinya sekitar 6 mili ya, 6 mm ya. Karena mesh ini cukup lumayan ukurannya lumayan besar, saya kerasa cukup untuk memasukkan nilai 0,06 mili ya. Kemudian kita green right mesh ya. Jadi semakin kecil ukuran mesh, hasil perhitungan itu akan semakin bagus. Tapi ingat, dalam perhitungan yang bagus akan semakin banyak jumlah mesh nanti yang akan dihasilkan, yang berdampak pada lamanya pada saat proses iterasi atau perhitungan ya. Nah, setelah ini ya, jadi meshnya seperti ini ya. Sini ya, ini default si ukuran meshnya, tidak ada variasi sama sekali. Setelah ini, setelah Anda memasukkan ukuran meshing, selanjutnya adalah memberikan nama ya, memberikan nama pada si pipa ini ya, si elbow ini. Kita akan memberikan nama ya dengan cara klik ya. Tadi kan ada kita masukkan boundary ya. Jadi ini ada, kita masukkan klik bagian ini ialah inlet ya. Tadi kita inlet call ya, misalnya call ini lah air dingin. Kemudian kita oke, dan kita klik bagian sini, kita kasih memberikan nama. Jangan lupa create name selection, kita kasih nama inlet hot. Oke ya, jadi ini untuk aliran yang lebih fluida, yang lebih panas. Kemudian inlet sudah, berarti tinggal outlet ya. Klik create name selection, kita klik outlet. Oke ya, setelah ini udah selesai ya. Jadi meshnya kita gunakan yang default dulu. Kita tidak usah fokus dulu terhadap mesh, jenis mesh ya, meshing, karena ini kita akan melihat dulu hasilnya ya. Kita fokusnya di bab atau di pertemuan berikut atau di video selanjutnya. Nanti kita akan coba membuat variasi meshing ya. Oke, kita closing mesh. Nah, selanjutnya jangan lupa, kalau tanda yang masih seperti ini ya, seperti tanda petir, itu masih belum diupdate, kita klik update. Kita tunggu berapa saat. Setelah tandanya berubah seperti ini, maka artinya itu berhasil. Kalau berarti tidak ada error ya di sini di mesh. Kemudian kita masuk ke setup, kita klik edit. Nah, di setup ini ada pilihan ya,
Di sini ada solver proses. Nah, jadi teman-teman bisa memasukkan jumlah solver atau processing, jumlah prosesor pada komputer atau laptop Anda ya, laptop kalian. Nah, karena saya ada menggunakan 8 core ya, kita masukkan 8. Jadi kalau teman-teman hanya menggunakan core i3 itu jumlah core-nya itu ada 4 atau 2 ya, saya lupa ya. Jadi sekali lagi periksa jumlah dari prosesor. Semakin jumlahnya semakin banyak, maka semakin cepat proses perhitungan. Oke, ditunggu. Nah, setelah itu tampilan seperti ini. Nah, setelah selesai si Ansys ini membaca program kita, writing zone-nya, berarti udah selesai. Kita akan cek kembali ya. Kita akan cek display. Nah, jadi kita akan ngecek bener nggak sih boundary yang kita berikan. Kita klik itu tadi display, kita klik display. Ya, ini benar ya. Kita lihat wall solidnya dulu. Nah, jadi kita include call-nya tadi di sini benar ya. Kemudian kita hotnya di bagian bawah benar, outletnya di bagian atas. Oke, jadi benar ya, kita display. Oke, ini ada in dan out. Oke, kita close. Jadi kita tampilkan semua. Nah, setelah ini hal yang paling pertama kita lihat dulu, karena kita kondisinya steady ya. Jadi kalau kondisi steady itu kita pilih time-nya ialah yang steady, jangan yang transient, kita klik steady. Kemudian kita klik unit dulu. Nah, unit ini tujuannya apa? Untuk merubah satuan ya, satuan agar lebih mudah kita memasukkan nilai ya. Jadi akan saya rubah untuk satuan lengthnya, yang sini satuannya meter karena kita mili, gunakan satuan mili. Kemudian temperatur ya. Nah, karena di gambar tadi ya, jadi tergantung teman-teman. Kalau misalnya di soalnya udah Kelvin, itu udah satuan defaultnya. Namun kalau ingin merubah jadi Celsius, ya klik aja Celsius ya. Kita close. Setelah itu kita klik model. Nah, di sini ada pilihan kita multipass. Ini digunakan jika ada fase ya, fasenya lebih dari, atau fluidanya bukan hanya satu, lebih dari 2 ya. Kita off kan saja, kita pilih energi. Nah, energi ini wajib di on kan. Kenapa? Karena adanya perpindahan panas di sini. Kalau Anda tidak mau klik ini teman-teman, maka tidak akan terjadi perpindahan panas. Oke, kita oke. Nah, untuk viskos, nah viskos ini aliran ya, aliran pipanya. Nah, untuk defaultnya dia seperti ini ya, dari omega, SST dan sebagainya seperti ini. Teman-teman bisa, jadi kalau standarnya itu ada, biasanya kita bisa di omega atau di K epsilon ya. Ya, saya pakai di K epsilon, kemudian saya pakai standar. Nah, ini ada saya pilih ends wall treatment. Jadi ini ada perbaikan pada permukaan dinding ya, dinding dari si pipa ini ya. Karena kan ini di ujung-ujung sini kan ada dinding sebenarnya. Kemudian saya pilih oke. Ya, oke. Setelah itu kita lanjut, radiasi kita off kan, HI kita off kan. Kemudian kita pilih materials ya. Nah, kita klik material. Nah, di sini karena fluidanya ialah water atau air, kalau di sini hanya udara, kita buat material baru. Kita pilih fluent. Kemudian kita fluid ya. Fluid kita cari water liquid. Biasanya kalau di Ansys ini water liquid ini, nah ini sudah ada ya, udah ada, jadi kita tidak perlu lagi memasukkan propertiesnya, kecuali kalau material yang tidak digunakan itu tidak ada ya, baru kita memasukkan nilai dari properties ya. Ya, ada nilai shippingnya. Jadi kan di soal kan ada di soal kita itu ada di sini ialah
ada nilai ini ya, ini dari si air tersebut atau water. Nah ini tidak usah kita masukkan ya, sebenarnya sudah ada defaultnya, ada di ANSYS. Kita copy saja, kemudian kita close. Oke. Oh ini ada, kita hapus, delete. Nah untuk solid, nah karena kita tidak menganalisa untuk bagian materialnya apa, itu kalau default ya aluminium ya, kita biarkan saja. Kemudian kita cell zone condition. Nah kita klik. Nah cell zone condition ini ialah zona keseluruhan ya, atau sel dari si pipa ini ya, karena zonanya ialah fluida, makanya ini kita ganti fluida. Nah ini tipenya udah bener ya teman-teman. Kalau misalnya ini masih solid seperti ini, nah teman-teman harus ganti ya, karena nanti kalau solid ini dianggap bahwa isinya ialah solid ya. Solidnya bisa nanti aluminium atau dan sebagainya, karena dia adalah fluid, kita ganti fluid ya. Kemudian nah kemudian karena dia tadi, oh dia solid, kita cancel dulu. Nah kemudian karena dia ini ialah materialnya, ialah fluidanya ialah water, kita ganti water liquid, kita oke ya. Jadi si ANSYS ini kalau kita tidak memberikan nama si ini tadi, maka dia akan akan membuat nama sendiri ya, seperti solid seperti ini. Fluida sudah, kemudian kita masuk ke boundary kondisi. Nah inilah kita akan memasukkan kondisi-kondisi batasnya. Kita klik, ada inlet call ya. Jadi ingat kalau di soal tadi inlet call-nya itu, ingat ini lah udara dingin ya nih, kecepatan yang berarti ialah meter per second, berarti inlet sebesar 0,4 meter per second dan T-nya sebesar 20 derajat, dimana turbulensi ada 5% ya. Kita masukkan, kita klik 2 kali inlet call-nya. Kemudian untuk ini jadi teman-teman klik ini aja. Kalau misalnya velocity-nya kita klik normal to boundary, artinya dia sesuai dengan geometri yang kita buat. Kita masukkan kecepatannya sebesar 0,4 ya, 0,4 meter per second. Turbulensinya intensitasnya sebesar 5% ya, sudah tidak usah kita ganggu lagi. Kemudian thermalnya ialah sebesar berapa tadi ya, sebesar, kita lihat lagi di soal, oh sebesar 20 derajat, 20 derajat Celcius. Oke ya, 20, thermalnya 0,4, kita nolkan. Ini ada supersonic atau initial gauge press, ini pada inletnya kita nolkan. 0 ini artinya dia berada di tekanan absolut ya, bukan berarti dia 0 tekanannya, bukan, tapi ada di tekanan absolut ya, 1 atm. Kita oke. Setelah itu kita masukkan ke inlet hotnya. Inlet hotnya ialah, kita lihat ini ialah dia lebih cepat ya, kecepatannya sebesar 1,2 meter per second dan T nya sebesar 40 derajat Celcius ya, berarti ini ialah sebesar 1,2 meter per second. Oke ya. Kemudian thermalnya sebesar 40 derajat Celcius. Oke, setelah itu kita jadi di sini ada outlet. Outlet ini ialah harus dalam bentuk pressure ya. Jadi kita lihat dulu. Jadi outlet ini adalah outlet nanti itu harus dalam bentuk pressure outlet tipenya ya. Nah, kemudian kalau interior ini, ada interior solid ini dianggap sebagai hanya dinding saja, dinding ya. Jadi tidak akan berpengaruh. Jadi ada parameter 1, 2 dan 3. Nah, kalau wall solid ini, jadi wall solid ini ya, jadi teman-teman bisa memasukkan apa ya, nilai-nilai dari wall solid ya. Bisnisnya ada dari
kita anggap ya, jangan lupa momentumnya ada shear kondisi ya, ini kita no slip ya, artinya tidak ada hambatan di situ. Kemudian nah untuk thermalnya ini tidak usah, kita klik saja. Jadi heat loss-nya kita nolkan, artinya ini dia tidak aktif ya, karena kita tidak anggap adanya radiasi dari luar ya. Kita tidak akan menganalisis juga dari jika misalnya teman-teman ingin memasukkan material, ini bisa ya. Jadi misalnya kita akan memasukkan pipanya bahannya ialah aluminium misalnya, kemudian dengan ketebalan pipa sekian, itu silakan ya, tapi hasilnya tidak terlalu jauh beda ya kalau hanya sama itu. Oke, setelah itu kita okekan saja. Lanjut kita lihat interface, tidak ada ya. Setelah itu kita pilih di solusi ya. Solusi kita lihat metodenya. Metodenya ini kita menggunakan simple aja, karena di otomatis di filenya simple, tidak usah kita gantikan, biar saja. Kemudian kontrolnya juga biar saja, di filenya seperti ini. Kemudian ada report definisi. Nah di sini saya akan melihat hasil dari outlet ya, outlet dari temperatur outletnya ya. Jadi kita bisa membuat klik new, kemudian kita pilih new, dan kita pilih flux ya, kemudian kita pilih mass flow rate. Nah kita akan melihat flow rate pada outputnya si pipa ini ya. Oke, jangan lupa kita klik outletnya, karena kita lihat di bagian outlet, kita klik outlet seperti ini ya. Kemudian jangan lupa untuk mencek report filenya, kita klik ya, jangan lupa ini mass flow rate, ini mass flow rate. Nah, jadi nanti di hasilnya pada saat nanti kalkulasi atau running, nanti hasilnya akan berbentuk grafik ya. Jadi grafik ini juga kita bisa melihat sebagai acuan untuk apakah hasil simulasi kita sudah konvergen, artinya sudah tidak ada lagi perubahan ya, harus lihat konstan ya. Oke, nanti kita lihat saja, kita lihat di sini. Oke, kita klik oke. Nah, udah semua, kemudian kita pilih inalisasi. Nah, kemudian kita pilih, karena ada dua input, kita pilih hybrid saja. Jadi kalau teman-teman hanya satu, kita bisa standar inalisasi, dan kita pilih convertnya inlet, karena ini ada inlet ada dua, kita hybrid. Kemudian kita klik inalisasi. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, selesai ya. Setelah selesai, ntar saya cek lagi untuk flow rate-nya. Kita cek dulu. Oke ya, sudah benar. Nah, setelah itu kita akan memasukkan iterasi. Nah, iterasi ini saya sarankan minimal, kalau aliran seperti ini minimal kita masukkan 100 iterasi ya. Jadi kalau tujuannya apa, semakin banyak iterasi nanti akan mendapatkan nilai yang lebih mendekati dari konvergensi. Jadi saya coba akan masukkan nilai 300 ya, tidak terlalu banyak. Kemudian kita pilih calculate. Oke. Nah ini sudah pada saat proses perhitungan dilakukan oleh komputer. Jadi komputer akan otomatis. Nah,
perhitungannya atau iterasinya sudah selesai. Jadi ternyata di perhitungan atau di iterasi 219 ini sudah diberikan suatu tanda, yaitu tulisan solusi is convergent. Artinya hasil simulasi kita sudah konvergen. Konvergen itu sudah tidak ada masalah dan sudah hasilnya sudah baik ya. Ya oke. Ini tidak. Jadi sebenarnya gini, ada cara untuk melihat dari konvergensi ya, yaitu melihat dari nilai ya, kecuali dari energi ya, dari grafik warna hitam, merah, hijau dan sampai dengan epsilon. Ini di bawah nilai 1 min 1e min 03, artinya di bawah nilai ini ya. Kalau sudah nilai di bawah ini, itu artinya sudah konvergensi ya. Jadi ini kan sudah di bawah semua nih, di bawah nilai ya. Kalau masih ada nilainya ini, kemudian grafiknya naik lagi ke atas, nah ini dia belum konvergensi ya. Kita kalau misalnya belum konvergensi, berarti kita naikkan jumlah dari iterasi, baik itu dinaikkan 100, 400, tapi naikannya itu selalu bertahap ya, tidak usah langsung sekaligus. Nah, di kasus ini ya sudah meningkat konvergensi, artinya sudah berhasil. Kita close ya. Kemudian nanti kita masuk ke result ya, hasilnya. Nah, setelah kita masuk ke tahap ini, kita bisa melihat hasil nilainya. Oke, yang pertama kita akan melihat dulu kontur ya, atau kita lihat dulu, kita buat ini dulu, buat plan. Kita buat plan 1 kita dibuat di sumbu. Oke, XY plan saja kita apply coba. Nah, seperti ini. Kita oke, setelah itu kita lihat kontur. Tapi dulu kita lihat kontur, kita buat kontur ini untuk lihat warna. Kemudian kita domainnya domain, kemudian lokasinya di plan 1. Kita akan melihat pressure dulu, kita apply. Kita lihat dulu temperatur. Ya. Nah, hasilnya sudah terlihat ya teman-teman, bahwa ini untuk nilai temperaturnya. Jadi nilai inlet ini kan sebesar tadi satuannya masih Kelvin ya. Kita ubah dulu satuannya menjadi Celsius. Kita klik di Legend, kita edit, kita pilih variabel temperatur, kita pilih Celsius, kita apply ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya sudah terlihat ya. Ini udah karena ada konvergensi, lihat ya. Hasilnya biru ini ya, dari inputnya adalah sebesar 20 temperaturnya. Kemudian ini yang 40 derajat, kemudian ketemu. Jadi hasilnya seperti ini, ada distribusi temperatur ya. Ini baik, sangat bagus hasilnya. Kita bisa juga melihat ini, kalau ini kan masih kurang ini ya, kurang teliti. Kita coba biar lebih halus lagi gambarnya, kita naikkan menjadi 50 misal. 50 kita apply. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, kita juga bisa melihat kecepatan aliran, velocity ya, kita apply. Nah, lihat. Jadi kecepatan aliran di sini ya, aliran masuk ya, itu kan tadi awalnya itu sebesar 0,4 ya kalau tidak salah, 0,4 meter per second, dan yang sebelah sini ialah kecepatannya sebesar 1,4 ya, kita lihat dulu di soal ya, saya lupa. Oh, 1,2 ya.
dan 0,4 ya, 1,2. Ini sebesar 1,2 ya. Di sini terjadi penaikan aliran di sini ya, dilihat ya. Oh ini. Kemudian pada ujung-ujung dinding ya, ujung-ujung dinding itu ialah 0 ya. Tadi kita sudah kita tadi pada saat melakukan setup itu tadi kita pilih dindingnya itu kan kita pilih sebagai end wall treatment itu sebagai perbaikan dinding-dinding ya. Ini hasilnya sudah terlihat ya. Nah, kita juga bisa melihat animasinya dengan cara mengklik kita lihat dulu ininya vektor ya, tetap pressernya dulu. Nah, pressure ini yang kuning ini ialah pressernya, ini 0 ya, 0. Nah, di sini lihat gambarnya, kalau teman perhatikan di sini ada titik ya, ada titik, ada ya kejanggalan ya di sini. Nah, di sini ya, aduh terlalu besar, saya zoom out. Saya kecilkan dulu sebentar. Oke ya, kita lihat dulu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Kalau di sini ada 0 tekanan ya, ada bahkan pressure-nya in delta T bisa sampai minus 348. Kenapa? Karena tadi meshnya itu kita melakukan dengan meshing standar ya, tidak kita ubah meshingnya, tidak kita perkecil di bagian sisi-sisinya jadi seperti ini ya. Jadi tidak masalah sih, memang kita ini dianggap sebagai error aja ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat juga animasinya. Kita lihat juga di sini ialah velocity sudah, kecepatan. Oke, kita sekarang melihat vektor, kita lihat animasi ya, streamline-nya dulu. Oke, klik streamline, kemudian stanformnya dari call ya, misalnya dari input masuk, kemudian kita ini. Nah, jadi teman-teman lihat ini jumlahnya poinnya 25, kita naik 100 poin misalnya. Nah, jadi aliran streamline-nya seperti ini ya, lihat ya kecepatannya. Ini dari yang inlet, kita lihat yang inlet yang bagian hotnya ya. Nah, jadi seperti ini. Oh, terlalu rapat. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita juga bisa melihat animasinya ya, kita klik animasi, kita pilih streamline 1, kita pilih slow. Oke. Nah, jadi kita lihat pola alirannya seperti ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau teman-teman suka dengan video ini bisa klik like ya. Tapi kalau misalnya pengen lihat video-video yang lain, silakan buka YouTube saya. Di situ banyak sekali video-video pembelajaran. Oke, saya akhiri. Nanti saya akan mengajarkan Anda nanti untuk aliran pipa dalam, tapi untuk pipa yang sederhana ya. Oke. Saya Ahmad Yonanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.